hanya panggung pilpres. Apalagi kalau bukan gubernur DKI, Anies Baswedan. Kan kita tahu permainan kata-katanya. Aduh, chicken tikka fry. Yakin Anies tak nyapres, Ruhut Sitompul enggak bakal ada partai yang dukung. Jadi Anies di sisa 2,5 tahun sebagai gubernur harus meninggalkan satu monumen politik yang bisa diingat oleh publik. Kalau Bang Kodari tadi ngomong waktu off air, dia bilang ya sesuatu yang diinginkan oleh publik, yaitu apa? Banjir dan macet harus selesai. Kalau itu bisa diantisipasi, saya kira selesai. Di sini udah ada di tangan kami yang akan kami serahkan langsung kepada gubernur rapor merah 4 tahun kepemimpinan Anies Baswedan di ibu kota. Yang politik Anies ketika naik menjadi gubernur DKI Jakarta dan beberapa masalah krusial yang ada di Jakarta selama 4 tahun masa kepemimpinan Di Jakarta. Jadi satu-satunya untuk menjaga dan merawat elektabilitas Anies, dia harus tinggalkan satu kerja nyata yang bisa diingat sampai 2024. Jakarta udah sempit. Itu saya minta tolong sama Pak Anies untuk mengatakan dengan bukti yang nyata. Anies, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mulai hari ini bekerja untuk mendukung pencalonan Bapak Anies Rashid Baswedan. 2024 Anies Presiden, Indonesia Sejahtera. Untuk kita terus-menerus melakukan perbaikan, untuk terus melakukan koreksi, sehingga kita bisa memastikan bahwa kota ini bisa maju dan warganya bahagia. Anies ini sebetulnya tidak maksimal gitu loh. Jadi lambat ya. kita tahu Anies Baswedan naik menjadi gubernur DKI Jakarta dengan janji. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan selesai masa tugas pada Oktober 2022 mendatang. Nama Anies sebagaimana survei sejumlah lembaga kerap menghiasi daftar atas tokoh dengan elektabilitas tinggi untuk maju di Pilpres 2024. Meski begitu, politikus PDIP Ruhut Sitompul punya pandangan berbeda. Menurutnya tak ada partai politik yang bersedia mengusung Anies untuk menjadi capres. Anies nggak akan mungkin jadi calon presiden, nggak bakal ada partai yang dukung, kata Ruhut. Seperti dilansir dari jpnn.com, Kamis 27 Januari. Sekalipun Anies maju di Pilpres, lanjut Ruhut, rakyat bakal tertarik memilih calon lainnya. Kalau ada partai yang dukung, terpaksa dia buang garam ke laut, nggak akan terpilih, percaya sama saya, lanjutnya. Anak buah Megawati Soekarno Putri itu yakin menjadi presiden hanyalah impian bagi Anies. Sudah tidak ada yang mau dia, apalagi jadi pimpinan nasional, tuntas Ruhut. Ketua fraksi PDIP DPRD Jakarta Gembong Warsono minta agar PT Jakarta Propertindo bersikap transparan dan bertanggung jawab mengenai rencana ajang balap mobil listrik Formula E. Rencananya, ajang balap mobil listrik Formula E ini akan digelar pada Juni 2022. Gembong pun terus mendesak dan meminta agar Jakpro semakin transparan terhadap rencana ajang tersebut. Kita minta ke Jakpro agar semuanya transparan. Jakpro itu juga harus bertanggung jawab kepada rakyat Jakarta karena duit Jakpro itu duit rakyat Jakarta, tuturnya. Gembong pun menyebutkan Jakpro bukan perusahaan orang perorangan, akan tetapi perusahaan publik. Sebagai BUMD, walaupun aset yang dimilikinya terpisahkan, Jakpro harus tetap mempertanggungjawabkan PMD, penyertaan modal daerah yang diterima. Gembong juga menyebutkan ketika Jakpro sudah menyampaikan kepada rakyat Jakarta terkait penyelenggaraan Formula E, semua akan jelas. Karena semua terang benderang bahwa penyelenggaraan Formula E dibiayai swasta, swasta itu siapa, ujarnya. Direktur Utama PT Jakarta Propertindo menanggapi hal tersebut. Widi Amanasto membantah soal tender sirkuit Formula E yang disebut-sebut gagal. Menurutnya yang benar adalah pihaknya mengulang kembali tender. Alasan pengulangan ini, kata dia, karena ada hal teknis yang perlu diperbaiki supaya prosesnya sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau CIP. Formula E secara teknis tidak ada masalah, kata Ahmad Riza. Selain itu, anggota DPRD FPDIP Gilbert Simanjuntak menyampaikan hingga saat ini pihaknya belum melihat ada progres yang baik mengenai tender sirkuit Formula E Jakarta yang dilakukan PT Jakpro. Dia menilai yang ada saat ini justru muncul hambatan soal tender tersebut. Ia pun berpandangan ke depannya sirkuit Formula E ini tidak akan bermanfaat kalaupun nantinya berhasil dibangun. Makanya, kalau melihat kondisi sekarang yang lebih terasa buat kita bukan bicara bahwa ini akan jadi, tidak.
Yang jadi wacana bagi kita adalah meski ini berjalan tidak akan sukses, ucapnya. Gilbert juga tidak meyakini bahwa pembangunan sirkuit Formula E akan selesai dalam 3 bulan.